Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Sultan Jalaluddin Akbar, di mana Sultan Jalaluddin Akbar ini merupakan sultan ketiga dari dinasti Mughal yang berada di India. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu bahwasanya Kaisar Akbar merupakan salah satu pemimpin paling terkenal dan berpengaruh di India. Jalaluddin Muhammad Akbar adalah kaisar ketiga dari Kekaisaran Mughal setelah Babur dan Humayun. Jalaluddin Muhammad Akbar adalah putra Nasiruddin Humayun dan menggantikannya sebagai kaisar yaitu pada tahun 1556, di mana pada saat itu usianya menginjak 13 tahun. Pada masa kepemimpinannya, beliau perlahan-lahan memperluas tingkat kekaisaran Mughal dan memasukkan hampir semua kerajaan anak benua India. Dan dirinya memperluas kekuasaan dan pengaruhnya atas seluruh negara karena dominasi militer, politik, budaya, dan ekonominya, serta mendirikan sistem administrasi terpusat dan mengadaptasi kebijakan pernikahan dan diplomasi. Jalaluddin Muhammad Akbar merupakan salah satu kaisar dinasti Mughal yang terhebat dan juga memperluas perlindungannya pada seni dan budaya. Karena rasa sukanya terhadap sastra, ia kemudian memberikan dukungan pada sastra dalam beberapa bahasa. Dengan demikian, Jalaluddin Muhammad Akbar meletakkan dasar bagi kerajaan multikultural selama masa pemerintahannya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu Akbar merupakan putra Humayun dan Hamidah. Sejak kecil dirinya telah ditempa untuk menjadi raja yang hebat. Jalaluddin Muhammad Akbar sejatinya dilahirkan dengan nama Abul Fath Jalaluddin Muhammad di benteng Umerkot yang berada di Sind, yaitu pada 15 Oktober 1542. Pada waktu itu ayahnya yang merupakan seorang kaisar kedua dinasti Mughal yaitu Kaisar Humayun sedang dalam pelarian setelah kekalahannya dalam pertempuran Kanauj, yaitu pada tahun 1540 melawan Sher Shah Suri. Humayun dan istrinya yaitu Hamidah Banu yang pada waktu itu tengah hamil diberi perlindungan oleh penguasa Hindu yang bernama Rana Prasad. Setelah sang anak dilahirkan, anak Humayun dan Hamidah Banu tersebut dibawa dan dibesarkan di rumah paman dari pihak ayah, yaitu Kamran Mirza dan Aksari Mirza. Di sana Jalaluddin Akbar diajari teknik berburu dan bertarung menggunakan segala macam senjata, sehingga dirinya menjadi prajurit hebat yang siap menjadi kaisar terhebat yang ada di India. Walaupun dirinya tidak pernah belajar membaca dan menulis selama masa kecilnya, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi minatnya akan ilmu pengetahuan. Dia sering meminta untuk dibacakan dan diajari pasal seni dan agama. Nah, Humayun merebut kembali Delhi pada tahun 1555 dengan dukungan militer dari penguasa Persia yang bernama Shah Tahmas I. Sayangnya tak lama setelah ia merebut kembali singgasananya, Humayun menemui ajalnya. Nah, saat Akbar sang anak masih berusia 13 tahun, Humayun mempercayakan Bairohan mengambil jabatan bupati untuk kaisar muda, dan Akbar menggantikan Humayun yaitu pada 14 Februari 1556 yang berada di Kalanaur. Nah, Akbar kemudian menikahi putri sang paman yang bernama Hindal Mirza yaitu Ruqayyah pada tahun 1551. Dialah yang mendampingi Akbar ketika naik tahta. Kemudian pembahasan yang ketiga, di awal masa kepemimpinannya, kerajaan Mughal sempat dilaklukkan oleh Kaisar Hemu, hingga akhirnya Akbar dapat merebut kembali tahtanya. Pada saat naik ke tahta Mughal, kerajaan kekuasaan Akbar meliputi yang pertama adalah Kabul, kemudian Kandahar, kemudian Delhi, dan beberapa bagian yang berada di Punjab. Waktu itu jenderal Hindunya bernama Samrat Hemchandra Vikramaditya atau yang dikenal dengan Hemu.
Nah, ketika itu mereka menyerang Agra dan Delhi pada 1556 dan menyebabkan tentara Mughal menghadapi kekalahan. Dan ketika itu Hemu naik tahta pada 7 Oktober 1556 dan mendirikan pemerintahan Hindu di India Utara. Atas arahan Bupati Bairam Khan, Akbar menyatakan niatnya untuk merebut kembali haknya atas tahta di Delhi. Nah, ketika itu pasukan Mughal pindah ke Panipat melalui Taneswar dan menghadapi pasukan Hemu pada 5 November 1556. Pada awalnya Hemu mengerahkan pasukan dan gajah perang dengan jumlah yang luar biasa banyaknya. Akan tetapi ketika itu pasukan Mughal yang dipimpin oleh Bairam Khan memiliki strategi yang cerdik hingga akhirnya bisa mengalahkan Hemu dan membawa Mughal pada kemenangannya. Nah, kemudian pada pertempuran Panipat yang kedua menjadi tanda awal masa kejayaan pemerintahan Mughal yang ada di India. Bairam Khan menangkap kerabat Hemu dan memenjarakan mereka. Dan kemudian pengganti Sher Shah yang bernama Sikandar Shah Sur diusir dari India Utara ke Bihar dan kemudian dipaksa untuk menyerah pada 1557. Dan kemudian yang lain terpaksa meninggalkan Delhi dan daerah-daerah tetangga untuk mencari perlindungan di negara bagian yang lainnya. Kemudian pembahasan yang keempat, Kaisar Akbar fokus dalam membentuk pemerintahan yang stabil agar kesejahteraan rakyatnya dapat terjamin. Setelah mengkonsolidasikan kekaisarannya, Jalaluddin Muhammad Akbar fokus pada pembentukan pemerintahan yang stabil untuk memerintah kerajaan yang luas. Prinsip-prinsip administrasi yang dianutnya didasarkan pada kesejahteraan moral rakyatnya. Dia membawa beberapa perubahan dalam kebijakan yang ada untuk membangun lingkungan seragam yang terlepas dari agama. Di mana ketika itu dia memperkenalkan sistem mansabdari untuk secara efektif dalam mengatur militer. Nah, mansabdar bertanggung jawab untuk menjaga disiplin dan memberikan pelatihan kepada para prajurit. Ada 33 pangkat mansabdar dengan 10.000 hingga 10 tentara di bawah komando mereka sesuai pangkat. Militer Akbar terdiri dari beberapa divisi, yaitu yang pertama adalah kavaleri, kemudian infanteri, kemudian selanjutnya adalah gajah, kemudian artileri, dan kemudian ada angkatan laut. Nah, Kaisar mempertahankan kendali tertinggi atas militer dan unggul dalam kemampuan untuk menegakkan disiplin di antara pasukannya. Nah, Akbar juga menerapkan strategi dalam mempertahankan stabilitas politik lewat pernikahan, di mana ketika itu dirinya menikahi beberapa putri kerajaan Hindu. Salah satunya yang kita kenal adalah Ratu Joda. Nah, kemudian yang kelima adalah Akbar merupakan pemimpin yang menyintai seni dan budaya serta sangat menghormati para cendekiawan. Nah, Akbar ini memerintahkan pembangunan sejumlah benteng dan pemakaman selama masa pemerintahannya dengan gaya arsitektur yang khas. Beberapa keajaiban arsitektur yang dibangun pada masa pemerintahannya adalah benteng Agra, kemudian ada kota Fatehpur Sikri dengan masjid jaminya yang indah, kemudian juga ada Bulan Darwaza, kemudian ada juga benteng Lahore, kemudian makam Humayun, kemudian ada juga benteng Ajmer, dan kemudian juga ada benteng Allahabad. Nah, Akbar ini merupakan orang yang ahli dalam seni dan budaya, meskipun dirinya sendiri tidak dapat membaca atau menulis. Dia suka meminta orang-orang untuk membacakan kepadanya berbagai ilmu mengenai seni, sejarah, filsafat, dan agama. Dan dia sangat menyukai wacana intelektual dan menawarkan perlindungan bagi orang-orang berbakat dan hebat yang diundangnya ke istana. Beberapa di antaranya adalah Abdul Fazil, kemudian ada juga Faizi, dan juga ada Raja Todarmal, ada Raja Mansing, dan juga Abdurrahim Khan, dan banyak lagi yang lainnya. Mereka datang dari berbagai latar belakang dan termasuk dalam kelompok yang dihormati oleh Kaisar karena bakat yang mereka miliki. Nah, pada tahun 1605 Akbar jatuh sakit akibat disentri yang serius. Hingga 3 minggu kemudian dia meninggal pada 27 Oktober 1605 pada usianya yang ke-63 yang bertepatan di Fatehpur Sikri. Kemudian Akbar lalu dimakamkan di Sakindra yang berada di Agra.
Demikianlah sejarah singkat mengenai Jalaluddin Akbar yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.